Halo sahabat langganan 7 semua, berjumpa kembali dengan channel Sahabat Langganan 7. Kali ini kita akan membahas beberapa tips atau cara bagaimana melayani pelanggan atau customer dengan baik dan benar. Pada tips kali ini kita akan berbagi gambaran secara umum ya bagaimana pelayanan kepada customer itu dengan baik dan benar. Mungkin di video selanjutnya akan kita bahas bagaimana beberapa macam karakter dari customer itu dan bagaimana cara menghadapinya. Yang pertama, bagaimana cara kita melayani pembeli dengan baik dan benar adalah pusatkan perhatian Anda terhadap pelanggan. Nah, misalkan ada pelanggan datang, tentu kita sambut dengan wajah yang ceria, dengan senyuman yang lembut, seperti itu ya sahabat-sahabat ya. Misalkan lagi nanti ada ini calon pembeli datang, permisi, permisi, ya harus tetap dijawab, iya Pak, bentar Pak. Misalnya kita lagi, iya Pak, bentar Pak, seperti itu ya. Jangan misalkan ada calon pembeli atau calon customer datang, kita itu wajahnya merenget ya seperti itu, karena nggak ada orang yang suka orang merengut seperti itu sahabat semua. Ingat, pembeli itu adalah raja. Jadi bagaimana sikap kita terhadap raja? Sombong amat. Yang kedua, bagaimana cara kita melayani pelanggan yang baik dan benar adalah berikan pelayanan yang efisien. Jadi namanya efisien itu bisa kita artikan tidak bertele-tele, tidak lebay, tidak banyak omong, dan tidak perlu membuang waktu dari customer kita sahabat semua. Nggak suka gua. Terus customer kita itu kita tanya, ada yang bisa dibantu Pak, ada yang bisa dibantu Bu, apa yang Ibu cari, apa yang Bapak cari. Misalkan customer kita bilang, kita mau cari lampu Pak, seperti itu, cari lampu Mas. Ya kita tinggal tawarkan mau lampu yang bagus, apa yang biasa. Nah misalkan customer kita tadi mau lampu yang biasa, ya sudah tinggal ambilkan lampu yang biasa. Terus misalnya bisa juga sih kita tawarkan ke pembeli kita tadi, misalkan Bapak nggak mau sekalian bagus kah, selisih harganya dikit kok, tapi ketahanan kan lebih lama, seperti itu. Bisa ditawarkan seperti itu, tapi tidak bertele-tele seperti itu sahabat ya. Terus bisa ditanya lagi, tadi sudah misalnya dia pilih lampu yang biasa, oh iya Bu, lampu yang biasa mau berapa biji, seperti itu. Misal lagi pelanggan kita itu misalnya cari kabel seperti itu kan, kita tanya mau berapa meter seperti itu. Bisa juga kita tawarkan, nggak sekalian colokannya kah Ibu, sudah adakah terminalnya segala macam seperti itu. Misalkan kita punya kafe nih, terus kita tawarkan ke pelanggan kita, mau teh rasa apa, rasa sayang atau rasa yang lama telah hilang. Jadi berikan pelayanan yang seperlunya, efisien mungkin, tanpa bertele-tele, tanpa harus membuang waktu dari customer kita. Oke. Yang ketiga, bagaimana cara kita melayani pelanggan dengan baik dan benar adalah tingkatkan perasaan harga diri pelanggan. Panggil ya customer kita itu dengan panggilan yang sopan. Misalkan dia itu orang tua laki-laki, panggillah Bapak. Misalkan dia itu orang tua perempuan, panggillah dengan Ibu ya seperti itu. Misalkan dia sepantaran lah dengan kita ya, secara umum dipanggil, misalkan cowok dipanggil Mas, kalau dia cewek dipanggil Mbak, seperti itu. Misalkan dia lebih muda jauh dari kita, bisa juga kita panggil dengan Adek. Aku juga pernah ngalami, aku pernah beli sesuatu gitu di toko. Padahal aku belum nikah tuh, dulu masih sekolah atau kuliah seperti itu sahabat ya. Aku ditanya, Om mau cari apa Om? Enak banget ya, kita jadi ilfil, kita masih muda sudah dipanggil Om seperti itu ya. Hati-hati, apalagi sahabat-sahabat menghadapi customer cewek ya. Jadi kalau ada cewek itu belum nikah, sahabat mau panggil ibu-ibu, selesai sudah itu pasti dia bakal ilfil dan gak akan balik ke toko sahabat semua. Ada contoh lagi ya, tahu orang Banjar kan ya. Orang Banjar itu biasanya kalau melafalkan huruf O atau U itu
sama seperti itu. Jadi kalau dalam tulisan orang Banjar itu membedakan O dengan U itu, kalau dia huruf U maka disebut U pecah seperti itu. Kalau dia O itu maka disebut dengan huruf O bulat seperti itu, sahabat-sahabat semua ya. Misalkan sahabat semua nih jual roti gembong ya. Nah ada orang Banjar ini datang seperti itu. Mau cari apa Pak? Mau cari roti gambung ya seperti itu ya. Jadi kalau orang Banjar itu pengucapan ejaannya seperti itu. Jadi kita ini sebagai penjual harus paham ya. Jadi nggak perlu tertawa, cukup tersenyum saja dan layani dengan seadanya. Jadi hal-hal seperti itu nggak perlu diperpanjang, nggak perlu bikin masalah ya seperti itu sahabat semua ya. Karena emang gitu ya bawaan Banjar orang dari lahir ya begitu. Dari mungkin yang sekarang yang lebih sering bahasa Indonesia mungkin udah mulai hilang ya ciri khas seperti itu. Jadi jaga harga diri dan perasaan customer sahabat semua ya. Oke. Yang keempat, bagaimana caranya melayani pelanggan dengan baik dan benar adalah membina hubungan baik dengan customer atau pelanggan. Misalkan ya ada orang datang ke toko kita seperti itu. Kalau aku kan ya jual alat listrik seperti itu. Ada colokan kah Pak? Seperti itu. Kita jawab ada. Kita ambilkanlah colokan itu kan seperti itu. Jadi misalkan contohnya begini ya, ini sahabat semuanya colokan. Terus, oh bukan yang seperti ini Pak. Terus yang gimana itu loh yang buat ada lubangnya 3, 4. Oh itu namanya terminal Pak. Jadi yang seperti ini kah? Oh iya seperti ini. Jadi kita beri edukasi juga. Oh mohon maaf Pak, itu biasanya namanya stop kontak atau bisa disebut terminal. Jadi nggak perlu diperpanjang ya sampai debat ngotot-ngototan. Yang penting kan jadi tadi orang beli itu ya sama-sama. Makanya kalau ada orang tanya barang, lebih enaknya dia bawa foto atau ada contoh barangnya. Kadang orang yang bisa sebut dan istilah dengan yang kita tahu itu berbeda sahabat semua ya. Pokoknya jangan sampai ngotot-ngototan, jangan sampai debat. Debat itu sungguh merugikan, nggak ada yang untung ya sahabat semua ya. Misalkan sahabat semua ini sebagai penjual, sahabat itu menang debat atas pelanggan sahabat. Maka sahabat semua pasti kehilangan pelanggan. Tapi jika sahabat kalah debat dengan pelanggan, maka sesungguhnya sahabat itu kehilangan 2 hal ya. Yang pertama, sahabat tetap kehilangan pelanggan. Yang kedua, sahabat pasti akan kehilangan harga diri. Ya sahabat kalau masih pengen debat aja ya sudah, sahabat semua jadi jubirnya capres ya kayak 2019 kemarin. Itu satu Indonesia terbelah menjadi 2 kubu. Jadi no debat. Yang kelima, bagaimana cara melayani pelanggan dengan baik dan benar adalah dapat menentukan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, jadi sahabat itu bisa memutuskan ya seperti tadi misalkan orang itu pengen lampu yang biasa atau yang lampu yang bagus. Sudah pengen berapa biji kita siapkan, terus kita total, terus kita closing. Jadi sesederhana itu ya ini. Kalau sudah closing jadi aman ya sahabat-sahabat semua. Jadi nggak usah lagi lah diperpanjang dengan bertele-tele segala macam. Jadi sudah sampai transaksi itu menunjukkan customer Anda itu senang dengan Anda. Iya, sesimpel itu aja sahabat. Oke. Yang keenam, bagaimana cara melayani pelanggan dengan baik dan benar adalah mengalihkan pelayanan ke orang lain. Jadi jangan pernah sahabat semua ini ya jadi penjual yang sok tahu. Terlebih pelanggan kita itu lebih tahu dari kita, lebih pintar dari kita. Kenapa? Yang pertama nggak ada orang yang suka sok tahu ya. Nggak ada yang suka orang sok tahu seperti itu ya sahabat semua. Yang kedua, kalau kita sok tahu itu menunjukkan rendahnya kualitas pengetahuan kita. Kalau memang nggak tahu ya tinggal bilang aja ke pelanggan kita ya, mohon maaf Pak, saya cari tahu dulu ya dengan rekan saya. Misalkan ada customer kita nih ya cewek ya tanya, mohon maaf Pak, ini air akinya bisa buat air isi ulang aki yang lama nggak? Nggak bisa sepertinya Mbak, tapi kalau buat mengisi hati yang kosong bisa. Takkan pernah ada yang lain di sisi. Jadi jangan jawab pertanyaan yang sahabat semua nggak tahu karena itu efeknya bisa membuat kecewa ya seandainya apa yang sahabat katakan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Atau misal juga pelayanan ya, misal kayak kami ini kan nerima potong rantai tali jam seperti itu. Nah tali jam itu kan beda-beda, ada yang rantai, ada yang terbuat dari keramik.
Nah misalkan kalau yang dari keramik ya, aku ada sih pernah nerima, tapi alatku tuh lagi rusak. Jadi aku lebih baik mengalihkan ke toko lain. Misalnya aku alihkan ke toko Abah seperti itu, karena di sana lebih lengkap ya alat-alatnya. Jadi kalau sampai aku terima juga seperti itu karena terus alatku kurang dan itu misalkan aku paksa aku potong tali jamnya itu tapi tali jamnya itu pecah, itu bahaya sahabat-sahabat semua ya. Karena tali jam keramik itu nggak ada yang murah, mahal semua, biasanya jutaan ke atas seperti itu. Jadi kalau kita memang nggak sanggup, ya udahlah kita ngomong, kita alihkan ke yang lebih sanggup seperti itu sahabat semua ya. Oke. Demikian 6 tips bagaimana melayani pelanggan dengan baik dan benar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan bagi yang belum subscribe, harap di-subscribe. Dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya agar sahabat semua mengetahui pemberitahuan video terbaru dari kami. Sekian, salam hebat, salam bermanfaat.